Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa mauwalah amma ba'du. Yang kami hormati Bang Arif yang masih membersamai kita di pertemuan yang berapa ya? Saya sudah lupa Bang. Kemungkinan sudah banyak pertemuan. 4 atau 5 kali pertemuan. Dari pertemuan pertama kita mengkaji kaitannya niat yang merupakan salah satu fondasi dasar juga termasuk dari dasar-dasar kepercayaan. Kemudian kita membahas manusia, dan yang ketiga kita membahas kemerdekaan manusia dan keharusan universal. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas di antara aku dan Tuhan atau aku dan Tuhan. Katanya Tuhan itu ada di setiap prasangka hamba-hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Namanya gitu ya. Nah, temanya untuk sore hari ini lebih ilmiahnya itu ketuhanan yang Maha Esa dan juga pri kemanusiaan. Nah, untuk supaya tidak melebar atau tidak kembali di tema awal niat, untuk kali ini kita batasi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu termaktub dalam Pancasila, sila pertama. Kemudian pri kemanusiaan itu ada di sila kedua, di mana ketuhanan yang Maha Esa, Esa sama dengan Ahad, Ahad sama dengan satu. Kemudian yang pri kemanusiaan itu di akhirnya ada kata-kata pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi manusia yang bertuhan itu adalah manusia yang mampu menjadi makhluk yang adil dan juga beradab. Karena yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain adalah makhluk yang berpikir dan senantiasa menggunakan pikirannya. Jadi mengilmui dan mengharapkan ilmu, intinya kayak gitu. Nah, mau dibawa kemana dan arahnya kemana nanti kita diskusi saja. Karena saya yakin kita di sini sama-sama manusia ya Mas Bibceng ya. Kita sama-sama manusia. Paling tidak manusia sudah tahu apa itu manusia, dan manusia yang berketuhanan itu harus menjadi manusia yang semacam apa. Intinya kan semacam itu. Untuk lebih lanjutnya, untuk pemantik dan lebih enak diskusi ini nanti akan dipantik oleh beliau, Bang Arif. Langsung saja gitu Bang. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sampaikan sesuai apa yang saya pahami, saya ada dalam pikiran saya dan yang saya lakukan ya. Jadi saya tidak akan ngomong apa yang tidak saya pahami. Tetap ini nanti saya nariknya dari pertemuan pertama dulu tentang ketuhanan untuk refresh ya. Jadi saya ingatkan kita pernah berdiskusi bahwa kita udah tahu tentang tugas kita di muka bumi, udah selesai ya. Kita udah tahu tugas kita di muka bumi. Kemudian kemarin saya juga ngomong sedikit tentang circle dan kemiskinan struktural. Artinya bahwa ketika ada orang terlahir miskin, itu selain memang karena takdirnya, tapi juga ada imbas dari sebuah sistem. Jadi tidak melulu bahwa orang miskin itu malas dan bodoh, tapi karena juga ada sebuah sistem yang membuat dia tidak bisa keluar dari itu, dari circle itu. Sehingga solusi saya kemarin adalah untuk keluar, maka pendidikan menjadi hal penting, wawasan, kemudian circle supaya dia bisa berubah. Nah, kaitannya nanti dengan pertemuan kali ini adalah apa kira-kira yang bisa kita lakukan, ataukah kita cukup melihat atau bahkan apatis, ya wes lah itu takdir. Kan ada orang yang bilang ya kalau di dunia ini kaya semua, nanti yang menjadi miskin siapa gitu. Padahal itu sebuah bentuk kepasrahan menurut saya. Sebenarnya ini bisa diupayakan, itu sebuah keegoisan menurut saya. Memang kita tidak akan bisa mengatasi semua hal, tapi setidaknya kita bisa act lokal,
kita bisa bertindak sesuai dengan apa yang kita mampu. Artinya kita tidak bisa menafikan bahwa di luar rumah kita itu masih ada orang-orang yang mungkin kurang beruntung secara pendidikan maupun secara ekonomi maupun bahkan secara kebutuhan dasar ya, pangan, itu masih ada. Sehingga musik yang paling haram adalah alunan sendok dan garpu Anda yang berbenturan dengan piring Anda yang didengar tetangga Anda, sedangkan mereka tidak cukup makan. Nah ini makanya nanti kaitannya dengan tugas kemanusiaan. Kita udah percaya bahwa tugas kita adalah beribadah pada Allah, lalu beribadah yang seperti apa untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan di muka bumi. Untuk itu saya pengen kita nanti interaktif. Jadi paling tidak karena ini forum kecil, maka ini bisa kita sebut sebagai fokus group discussion karena kecil. Sehingga namanya fokus group discussion ya ngomong satu-satu. Sehingga tidak hanya satu arah dari saya, cukup maghrib gitu. Tapi saya pengen mendengar dan melihat pandangan teman-teman tentang hal itu. Itu sedikit pemantik dari saya mungkin. Tadi apa yang disampaikan oleh Bang Arif, jadi intinya yang diharapkan pada sore hari ini akan tercipta forum group discussion atau FGD atau FGD yang istilahnya semua orang harus mengemukakan pendapatnya dan semua orang pasti punya pemikiran, disadari ataupun tidak disadari pemikiran itu udah terkumpul lama dalam pemikiran teman-teman, karena saya yakin mahasiswa itu merupakan salah satu kaum yang banyak keraguan di dalamnya, Pak. Kalau nggak ada keraguan mungkin tak tercipta sebuah pemikiran atau sebuah keresahan. Kalau dalam filsafat kalau nggak salah kebenaran itu lahir dikarenakan sebuah keraguan dan pemikiran itu muncul karena adanya sebuah keresahan. Jadi silahkan keresahan teman-teman semua atau kawan-kawan atau keraguan dari kawan-kawan silahkan diungkapkan semua. Entah itu berupa sebuah pendapat atau argumentasi, atau itu berupa pernyataan sikap atau pertanyaan nantinya, silahkan disampaikan semua dalam forum group discussion ini. Karena kalau untuk berbicara kaitannya perikemanusiaan, terus berbicara kemiskinan, saya rasa Indonesia sejak zaman Soekarno sampai sekarang zamannya Pak Jokowi, intinya menghilangkan kemiskinan ekstrim terus. Tapi nggak tahu apakah gara-gara upaya-upaya yang dilakukan itu akan menyelamatkan atau justru menjerumuskan. Kita batasi konteks personal seperti anu saja. Langsung saja dari teman-teman. Dari sana berarti. Semua satu-satu ya nanti. Dari sana itu Rokep Ya, Rokep karena dia itu privilege-nya ketua pecinta nalar, Pak. Nalar saya cintai ya. Ya, monggo Mas Rokep. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Terkait judulnya kan aku dan Bang? Aku dan Tuhan ya, dan Tuhan gitu kan. Ini menarik sih, Bang. Jenengan kan kemarin bikin story itu, Bang, tentang nasab itu kan, Bang. Tentang nasab. Tadi itu kan. Nah, itu kan mengingatkan saya pada debat kemarin itu, Bang, yang guru gembul sama Gus Wafi itu loh. Jangan dibawa ke situ ya, Kim. Enggak boleh. Enggak apa-apa. Enggak, itu kan sedikit dari argumentasi Pak Guru Gembul kan bahwa Tuhan itu enggak bisa diilmiahkan gitu kan. Dan itu sebenarnya saya sepakat gitu. Karena kalau kita bicarakan aku dan Tuhan itu kan apakah benar-benar Tuhan ini ada atau enggak itu kan pertama kali kan bagaimana kita mempercayai kalau enggak ada Tuhan. Nah, kalau Guru Gembul ya itu kan masalah kepercayaan gitu kan, masalah dari apa yang kita yakini. Sedangkan dari Gus Wafi mengatakan ya enggak, itu kan ada dasar ilmiah dimaksud ada kabar yang dapat dipercaya yaitu Al-Qur'an gitu kan. Nah, kenapa saya yakini dari statement Guru Gembul, karena seperti apa yang dikatakan Nurholis Majid dalam bukunya Islam Doktrin dan Peradaban bahwa tidak mungkin bagi kita untuk mengetahui Tuhan, karena mengetahui artinya kan menguasai dan membatasi akan sesuatu objek. Dan itu tidak mungkin.
Tetapi ada cara pengetahuan lain. Saya bisa mengutip dari bukunya Ustadz Nuruddin itu kan, yang kemarin juga mengkritik Guru Gembul di postingannya di bukunya seputar ketuhanan kalau nggak salah, itu bahwa memang kita nggak bisa mengetahui secara empirik tentang Tuhan, tapi kita bisa mengetahui selain dari Al-Quran, kita juga mengetahui dari spekulasi rasional dari pikiran kita. Itu bisa saya yakini dan bisa saya terima, tetapi dalam konteks akidah menurut saya itu sebagai pengetahuan lah Bang, bukan sebagai doktrin gitu kan akan Tuhan. Kayak Asy'ariyah, Maturidiyah itu kan sebagai pengetahuan rasional, bukan sebagai doktrin. Karena menurut saya, bagi saya itu Asy'ariyah, Maturidiyah itu seolah-olah menjadi doktrin yang tertutup gitu, anti kritik. Padahal saya meyakini semua argumentasi rasional dari ulama-ulama terdahulu itu dilandasi oleh logika Aristoteles. Sedangkan ilmu logika sekarang itu cukup berkembang. Nah, balik lagi ada korelasinya dengan tadi ada takdir dan sebagainya. Bagi Asy'ariyah, Maturidiyah itu kan ada pertanyaan yang cukup problematik, bahwa apakah takdir itu bisa dirubah atau tidak. Nah, bagi Asy'ariyah itu bisa, sedangkan Maturidiyah itu tidak. Mengapa bisa? Asy'ariyah beranggapan bahwa itu bisa dirubah bukan karena ikhtiar individu, tetapi karena kemurahan Tuhan itu sendiri. Sedangkan Maturidiyah itu tidak bisa. Nah, dalam hal ini saya ingin menarik garis besar bahwa untuk mengetahui Tuhan itu pasti berimplikasi dengan konsep-konsep yang lain, entah itu kemanusiaan dan sebagainya. Dan bagi saya itu cukup cukup menarik. Dan kalau konteks ke HMI itu sendiri kan, saya bersyukur bahwa HMI itu bukan organisasi yang terlalu mendikotomi bahwa ini kan ada bab 1 itu kan dasar-dasar kepercayaan, bukan menjelaskan tentang pemikiran Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya, tapi cukup kepercayaan itu yang benar ya Tuhan, itu selesai gitu. Itu seperti Guru Gembul itu kan seperti itu, dan saya sepakat. Nah, tetapi apakah kita dalam dengan berbagai ilmu tadi, apakah sudah benar dalam bertuhan? Nah, itu kan pertanyaannya. Apakah bertuhan itu sudah sesuai dengan peri kemanusiaan yang mungkin bisa dibedah nantinya lah. Apakah seperangkat argumentasi rasional itu berimplikasi pada etika seseorang atau Bang? Bisa dibilang itu etos kerjanya gitu kan. Karena kita bisa melihat kan ada banyak negara-negara yang tidak bertuhan, bahkan banyak ateis. Ilmuwan-ilmuwan juga banyak yang enggak bertuhan tapi juga pintar, peraih Nobel gitu kan. Nah, dari sini kita timbul, apakah memang sudah masih relevan kita bertuhan di era sekarang gitu kan. Mungkin seperti itu dulu. Terima kasih. Biar langsung enak tak tanggapi. Jadi saya pernah bilang, kalau kita belum paham sirkuit atau sistem operating system sebuah HP, tentu kita tidak cukup bijak kalau bilang bahwa HP itu tidak ada. Ya kan? Jadi dan tidak semua orang paham tentang sistem kerja HP, benar kan? Tapi kita mempercayai bahwa HP itu ada dan ini bisa dipakai. Padahal kita nggak tahu. Hanya segelintir orang saja yang tahu sistem kerja HP. Tapi kita percaya. Nah, artinya ada hal-hal yang memang masih di luar jangkauan nalar, rasio dan logika kita, yang memang belum bisa dilogika, tapi wisdom kita, kearifan kita mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bisa dibuktikan belum tentu tidak ada, benar nggak? Belum tentu ada dan belum tentu tidak ada. Itulah ranah iman sebenarnya. Sehingga Allah, saya pakai aksioma Quran dulu ya. Tidak saya berikan nanti dalilnya biar Pak Arif yang anak pondok. Tidak kami berikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit. Jadi kita memang langsung diajari oleh Allah tentang ilmu itu sedikit. Tentang ilmu tapi sedikit. Nah, sedikit itu dibanding kan pembanding berarti kan. Kalau sedikit kan berarti ada yang lebih besar. Walaupun sedikit. Nah, kemudian
maka dari itu ada ayat yang namanya ayat kauliyah, yang itu adalah aksioma, kita diajari lewat itu. Dan ada ayat yang namanya kauniyah. Cuman masalahnya kadang masih ada dikotomi itu, bahwa oh ini sekolah agama, oh itu sekolah umum. Padahal semua yang kita pelajari hari ini di sekolah umum ataupun di sekolah agama, di pondok pesantren maupun di sekolah umum, itu semua adalah ayat Tuhan, ayat Allah, tentang fisika, tentang kimia. Itu semua adalah ayat Allah. Sehingga kalau ngomong sejarah terjadi sebuah kemunduran peradaban di era keemasan hingga sekarang, di mana orang dulu itu hafal Quran dan paham maknanya, tapi sekaligus mereka ahli dan expert di bidang tertentu. Kayak anak Ibnu Sina katakanlah. Beliau selain sufi tapi ahli kedokteran. Al-Farabi ahli musik, Al-Ghazali luar biasa, banyak. Ibnu Khaldun katakanlah, banyak. Sehingga hari ini karena dikotomi itu, dan mungkin karena imbas dari imperialisme, kita merasa bahwa ilmu Barat, metodologi yang ditawarkan Barat itu lebih bagus, dan itu terpisah dari kita gitu. Sehingga ada istilah-istilah dikotomi, sekularisme dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya maknanya bukan itu. Nah, maka kalau saya personal nanti kita tanggapi supaya lebih enak. Aksioma itu apa istilahnya? Pembuka awal pemikiran kita tetap saya awali dari Quran, karena contoh ya, sebelum ditemukan teori Big Bang, di Quran sudah disebutkan bahwa bumi itu terbentuk dari satu titik, kemudian kami turunkan hujan, kemudian dari tanah kami turunkan hujan, kemudian disinari matahari. Itu kalau secara teori kan Big Bang, kemudian muncul bakteri pertama itu, kemudian flora, fauna dan lain sebagainya, yang kemudian kalau kita telahkan berarti teori evolusi yang kemudian menjadi banyak mikroorganisme, kemudian banyak spesies baru yang sampai hari ini pun masih ada spesies baru yang baru ditemukan, yang kita belum tahu. Ditemukan itu artinya spesies mungkin memang baru atau dulu tapi kita nggak tahu. Baru diketahui bisa juga, atau memang baru tercipta, kita nggak tahu. Kan di luar jangkauan kita. Nah, cuman kadang kita menafikan hal-hal seperti itu. Bahkan ironisnya banyak dari kita yang beriman tapi tidak percaya tentang teori evolusi. Padahal itu disebutkan di Quran dan pernah dibahas secara detail oleh Ibnu Khaldun di kitab Al-Muqaddimah tentang evolusi. Bahkan jauh sebelum Darwin menulis bukunya The Origin of Species itu, Ibnu Khaldun sudah menuliskan itu. Tapi ulama-ulama sekarang, memang lebih banyak ke doktrin tanpa memberi ruang untuk kebebasan berpikir dalam tafsir gitu. Karena memang kalau tafsir ada beberapa syarat, tapi itu menjadi hal yang sangat sakral, sehingga seolah-olah kita nggak boleh berpikir apapun kecuali hasil dari interpretasi atau tafsir dari ulama-ulama terdahulu. Padahal ulama-ulama terdahulu pun juga banyak referensi yang sebenarnya kalau kita mau baca, kita mau buka kitab, contoh itu Ibnu Khaldun katakanlah, yang memang saya sudah baca, itu sangat mind blowing sekali. Di bukunya ada di Google Play kalau teman-teman mau beli, yang non fisik ya, e-book. Saya kira itu kalau tanggapan dari saya. Mungkin yang lain dulu sebelum Mas Rokib. Mbak. Kita kaitkan dengan apa? Eksistensi sampean dan jurusan sampean hari ini. Kejumutan atau pandangan Anda tentang seharusnya orang itu bisa setara semua nggak sih? Bisa berdaya semua nggak sih? Bisa pinter semua nggak sih? Gitu. Monggo.
jurusannya apa gitu sambil perkenalan mungkin. Nama. Yuk. Sudah kenal semua ya? Oke. Belum. Enggak. Audien belum nanti. Bukan Mbak Rena. Perkenalkan, nama saya Miftahul Husna dari Universitas Safin Pati dari Prodi Teknik Informatika. Ya, ya. Tapi sebelumnya background saya juga dari pondok. Dari? Pondok. Pesantren. Oke. Menurut saya kita semua di dunia ini ditakdirkan untuk menjadi berpotensi dalam satu garis atau tidak itu sebenarnya sudah ditakdirkan dari sebelum kita lahir. Tapi kita sebagai manusia itu bisa berusaha ya. Bisa sebagaimana takdir, ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Misalnya dalam hal status, kaya atau miskin seperti itu. Banyak di sini yang awalnya ayah ibunya masih gimana ya, menengah ke bawah seperti itu, tapi anaknya yang punya sifat kerja keras, terus banting tulang lah, nggak malas-malasan gitu, akhirnya bisa mengangkat derajat keluarganya. Dari situ kita gimana ya, yang awalnya mungkin kalau anak tersebut tetap nggak mau keluar dari zona nyaman, pada akhirnya dia akan sama seperti orang tuanya dan mungkin 7 turunan setelahnya ketika seperti itu terus, dia keluarganya akan ditakdirkan sama, menengah ke bawah. Tapi karena dia bergerak, survive, akhirnya tidak bertahan seperti ayah ibunya, akhirnya bisa berubah. Takdir itu yang bisa dirubah gitu. Jadi pada intinya kita sebagai manusia itu tidak bisa digariskan pada satu hal yang benar-benar udah tetap gitu. Bisa berubah sesuai apa yang sudah kita usahakan. Ya. Seperti itu. Yeah. Saya sedikit nambahkan sebelum itu ya, nanti supaya enak. Jadi kalau rukun iman ya, itu kan sebenarnya bukan percaya pada takdir ya, tapi apa? Percaya pada qada dan qadar. Jadi bukan percaya pada takdir. Takdir itu lebih adaptasi bahasa Indonesia yang definisinya adalah destina ya, atau apa bahasa Inggrisnya. Ya wis ngono ya ngono gitu ya takdir. Padahal di Islam lebih luas lagi, ada namanya qada dan qadar. Mungkin kemarin sudah dibahas belum itu? Sudah ya. Saya sedikit review sepemahaman saya bahwa kalau qadar itu kita sering ngomong qadarullah gitu ya. Qadarullah artinya ya sudah, itu menjadi qadar kita yang memang tidak bisa dirubah. Itu wes kersane Gusti Allah. Ada orang jatuh dari lantai 7 tapi kalau tetap urip, qadarullah. Ada orang sinau mempeng tapi kok gagal, qadarullah. Ada orang nggak sinau tapi kok sukses, qadarullah. Tapi kodonya itu sunatullah. Nah ini kita bergeraknya di mana? Yang di sunatullah, yang di kodo. Kita percaya bahwa ada kodo dan qadar, tapi dimensi manusia adalah kodo sunatullah. Bahwa kalau kemarin gelas jatuh terbentur ini pecah kan, kemarin masih ingat aksiden itu, air dari atas tumpah, air akan selalu dari atas ke bawah, itu sifat air, gravitasi itu sunatullah. Artinya kita juga harus mikir bahwa statistik, nah ini ilmiahnya, secara empiris yang sudah proven, empiris itu terbukti ya. Secara statistik orang yang jatuh dari lantai 7 secara sunatullah biasanya mati. Maka ya jangan nyoba gitu, seperti jajal kayak Syekh Jangkung gitu dari wit klopo gitu. Itu kan qadarullah masih hidup, tapi secara sunatullah ya mati secara statistik. Kalau kita nggak belajar mempeng, nggak bekerja giat untuk keluar dari kemiskinan dan kebodohan, secara statistik ya sedikit, walaupun qadarullah ada. Orang yang DO kemudian jadi CEO ya ada, tapi kalau kita presentasi peluang orang yang sekolah daripada yang DO, tentu banyak orang yang sekolah kemudian sukses daripada yang tidak sekolah. Mungkin sedikit saya tambahkan tentang takdir, qada dan qadar supaya nanti lebih mengalir. Monggo Mbak, boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ashifa. Ini saya baru gabung. Sebelumnya saya belum tahu gimana ini organisasinya. Tapi insya Allah semoga bisa menambah pengalaman saya sendiri. Amin. Sebelumnya ini deg-degan banget. Saya biasanya cuman sama teman-temannya perempuan gitu ya. Ini kan ada. Di sana kampusnya banyak. Iya. Oh ya. Kampusnya perempuan semua, jadi ini pertama kali saya. Pertama banget. Ya. Perihal aku dan Tuhan. Kalau dari pribadi saya, mungkin kalau biasa di pondok itu kan pasti masalahnya ya udah tergantung situasi pondok gitu. Belum sampai yang besar-besar banget kayak di sini, mungkin teman-teman udah ngerasain berbagai masalah. Kalau saya pribadi, setiap masalah itu pasti udah dari Allah gitu. Tergantung gimana kita nyelesainnya. Tergantung gimana cara kita buat nyelesainnya itu dengan cara kayak gimana. Kalau dulu kalau ditanya Allah itu dekat gak sih gitu, Allah itu di mana gitu. Pasti kita kalau dari pondok sendiri ya, saya teman-teman saya dan lainnya itu pasti langsung, kan di Al-Quran ada yang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib gitu. Jadi ya udah, dari situ Allah itu dekat gitu. Kalau kita punya masalah sebesar apapun, sesimpel apapun, emang udah ada jalannya, Allah bakal ngasih solusi, bakal selesai gitu masalahnya dari situ sendiri. Terus kalau hubungannya dengan manusia, hubungan alaqah binnas, alaqah sama Allah sama alaqah sama alaqah sama Allah sama ya, hubungan manusia dengan hubungan walaupun kita udah sebaik apapun hubungan kita sama Allah, tapi gimana hubungan kita sama manusianya gitu. Kalau kemanusiaan tadi sendiri, kita udah baik-baik, udah ngerjain segalanya yang udah diperintah gitu. Tapi hubungan kita sama manusia sendiri masih belum baik. Itu kan ya sama aja gitu. Terus juga kalau yang pernah bilang orang yang bukan muslim itu sebaik apapun dia pasti bakal masuk neraka gitu. Karena emang iman dia bukan ke Allah gitu kan. Nah, itu gimana sih menurut teman-teman, buat antum-antum semua? Ke pertanyaan berarti. Iya, ini pertanyaan. Siapa mau jawab? Izin, gimana ya? Sebenarnya untuk yang namanya pohon, semakin besar suatu pohon, maka akan semakin tinggi pula angin itu menerpanya. Ketika pohon diterpa oleh angin, pasti ada daun-daun yang berguguran. Nah, hebatnya Allah, daun berguguran pun akan bermanfaat untuk sekitarnya. Contohnya daun terurai menjadi pupuk. Kemudian pupuk akan menumbuhkan benih-benih ataupun tanaman-tanaman lain yang ada di sekitarnya. Atau istilahnya menyuburkan tanah. Jadi menurut saya ketika aku dan Tuhan, saya lebih berprasangka positif saja, Bang. Kenapa kok saya berprasangka positif? Karena saya yakin maha benar Tuhan dengan segala firman-Nya, dan Tuhan tidak akan menyesatkan hambanya, dan Tuhan tidak akan memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan hambanya. Untuk hal semacam ini, Bang, itu biasanya akan lebih enak dijawab kepada orang-orang yang jatuh, orang-orang yang pernah sakit, atau orang-orang yang sedang merasakan sakit. Soalnya iman itu kan fluktuatif. Ketika saya sedang ketika saya sedang suka pada seseorang, mungkin saya lalai dengan Tuhan karena cenderung mengejar orang tersebut. Tapi ketika saya ditinggalkan orang tersebut, saya akan berdoa kepada Tuhan, ya Allah dekatkanlah gitu. Jadi iman manusia kan fluktuatif lah menurut saya, Bang. Seorang ateis pun ketika dia dalam kondisi terjepit kadang berdoa juga. Kadang berdoa juga. Makanya saya ingat Plato itu menuhankan ide tuh. Nah, ide kan nggak ada wujudnya. Ide kan semacam bentuk yang tak berbentuk, maksud saya itu. Nah, kan semacam itu. Mungkin kalau Plato bertemu guru gembul mungkin jadi
ustadz juga. Tapi untuk orang yang jatuh, yang mau menjelaskan sakitnya orang jatuh itu ya orang jatuh itu. Nah, untuk itu saya amanahkan dan juga ingin mendengar ini dari teman saya, Bang. Ini Bib Ceng namanya, Bang. Dia itu katanya biasa terkenal orang marginal mungkin. Ayo, Oke, nanti berarti, Pak. Monggo. Tadi sedikit nanggapi soal ini juga anu sebenarnya. Kayak saya ngobrol sama anak saya lah, itu diskusi dengan anak saya sebenarnya. Dia pernah tanya, "Pak, kalau udah Islam boleh nggak saya ke yang lain gitu?" Sangar ya pertanyaan. Boleh nggak saya ke Kristen gitu? Ini agak shock juga waktu itu kalau bapaknya nggak belajar ilmu secara baik, secara akidah bisa keteteran. Makanya nanti calon bapak-bapak dan ibu-ibu harus benar-benar mateng ya. Jadi punya anak itu tidak hanya ngantar sekolah, memberi makan, tapi juga memberi asupan ilmu dan akidah juga. Nah, jawaban saya waktu itu ya dengan bahasa anak-anak karena harus dipahami gitu. Jadi jawaban saya ya karena gini, kalau kamu mau ke Semarang, kamu udah sampai Kudus, udah dikasih tahu jalannya, sudah sampai Kudus. Kemudian kamu mau muter balik lagi ke Rembang, itu kira-kira rugi nggak? Oh ya rugi, Pak. Nah itu, jadi Nabi Muhammad diturunkan sebagai Rasul terakhir itu sebagai penyempurna. Kalau kamu balik lagi, ya rugi. Kemudian saya tanya lagi, kenapa kok mau pindah gitu? Aku pengen pelihara anjing gitu. Jadi dia pecinta anjing. Lo boleh, anjing boleh dipelihara. Ashabul Kahfi memelihara anjing. Cuman Rasul pernah bilang dalam satu hadis, kalau bejanamu dijilati anjing maka bersihkan. Kemudian dari murid-murid Imam Syafi'i karena prinsip kehati-hatian, kemudian membuat sebuah syariat bahwa ada najis namanya mugoladoh gitu. Artinya anjing juga makhluk Tuhan yang boleh disayangi, boleh dipelihara, tapi kita harus melakukan prinsip kehati-hatian. Nah, Islam itu sempurna. Kenapa? Kalau anak kecil tiba-tiba pelihara husky atau herder, bahaya, bisa dimakan. Nah, kamu sudah diatur sama Allah untuk melakukan hal-hal yang seharusnya. Kemudian saya ini sekalian soal tauhid ya, seperti ngobrol sama anak saya. Jadi kemudian seperti saya cerita nih, ada anak cewek, kemudian yang tanya ini anak perempuan saya yang cewek yang kedua. Dia habis tabrakan, kemudian tubuhnya rusak, hancur, udah terpisah-pisah, tapi karena kehebatan teknologi dia ditolong oleh seorang miliarder. Kemudian dia dimasukkan rumah sakit dengan teknologi yang baru itu, sistem kedokteran yang mutakhir, dia bisa sembuh total. Kalau di total biayanya habis ratusan miliar. Kemudian dia bisa dapatkan kehidupannya kembali dan dia anak angkat oleh orang itu. Nah, itu kan secara fisik sebenarnya menggambarkan bahwa saya ingin memberitahu anak saya bahwa fisik kita itu tak ternilai, bahkan untuk menyembuhkan tangan aja kadang butuh puluhan juta. Operasi bapak saya dulu operasi empedu, kalau nggak dibantu BPJS ya lumayan tuh 60 juta, itu hal-hal kecil. Jadi ini miliaran. Nah, ketika si bapak angkat itu SMS anak angkatnya untuk datang ke rumahnya menghadap, tidak harus saat itu juga, tapi si anak itu sering nggak mau menghiraukan undangan bapaknya untuk hadir. Kira-kira perasaan bapaknya gimana? Ya sakit lah ya. Dia udah menolong, karena kita masih punya pamrih ya manusia. Nah, sama ketika dia ditanya oleh tetangganya, karena kebetulan setelah dioperasi dia sehat kembali, dia mendirikan usaha dimodali oleh bapaknya dan dia sukses besar, dia jadi orang kaya. Ketika ditanya, kamu melakukan ini ceritanya gimana? Saya melakukan itu sendiri.
tanpa bantuan orang lain. Padahal jelas yang memberi dia pertolongan saat operasi, memberi dia modal, memberi dia ilmu tadi dari si bapak itu. Nah, kira-kira kalau bapaknya tadi mendengar sakit hati nggak? Nah, itu kurang lebih sama dengan kita. Kita ini diberi fisik, diberi ilmu, diberi otak untuk melakukan tugas-tugas Tuhan di muka bumi, suruh dandani bumi ini baik. Dan ketika kita kaya, kita pinter, kita merasa bahwa itu usaha kita sendiri. Dipanggil tidak harus on time, katakanlah asar jam 3, tidak harus on time jam 3, boleh nanti sampai jam 5. Tapi tetap masih tidak mau datang. Berkali-kali dipanggil sehari 5 kali, nggak mau datang. Nah, kalau manusia, kalau bapak tadi itu adalah Tuhan, tapi dia kan manusia, mesti marah. Nah, untungnya Allah itu maha pengasih. Kadang masih diberi hidup loh kita. Coba kalau sifat-sifat manusia, nah, makanya kan beda ya sifat-sifat Allah tadi. Ya tentu kita harus dicites saja karena kita nggak ada apa-apa. Cuman masalahnya kita emang diuji di dunia ini untuk tugas kemanusiaan tadi, tugas-tugas memayu hayuning bawono kalau di Jawa ya, atau Khalifatul fil ard sebagai wakil Tuhan di muka bumi, memberantas korupsi, mengentaskan kemiskinan, amar ma'ruf nahi mungkar, itu kan tugas kita sebenarnya, tugas kita di dunia. Nah, kalau soal nanti surga dan neraka itu adalah imbas, karena gini, manusia antara yang intelek dengan yang awam itu kira-kira banyak yang mana? Banyak yang awam ya. Khawasul khawas sama yang awam kan banyak yang khawasul, yang banyak yang awam. Nah, kira-kira kalau orang awam ini dikasih tahu ilmu langsung tentang ilmu ikhlas, tentang ridho. Sudah, Allah nggak butuh surga dan neraka. Yang penting kamu ikhlas. Susah ditangkap awam. Tapi kalau ada punishment and reward, awam lebih mudah. Karena ini udah diset sebenarnya bahwa Allah kemudian melalui Rasulnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sudah bisa memprediksi bahwa umatnya nanti itu akan banyak yang awam. Tapi bukan berarti ini menjadi doktrin yang membelenggu kita untuk tidak bisa berpikir bebas. Bahwa tugas kita saat ini karena kita di dunia ya memakmurkan dunia ini, imbasnya nanti. Nah, soal kenapa yang non-Islam dalam kepercayaan kita tidak masuk surga, itu sebenarnya kan di keimanan manapun kan juga seperti itu. Coba Anda tanya di keimanan lain selain Islam. Ya tentu ada alasannya kenapa dia Kristen, kenapa dia nggak milih Islam, karena dia yakin bahwa the way of life-nya dia Kristen. Kenapa dia Hindu? Ya dia menganggap bahwa Islam salah gitu. Tapi yang tidak boleh kan menyalahkan. Seperti kita Islam. Kenapa kita tidak Kristen? Kenapa kita Islam? Ya kita menganggap bahwa Islam itu benar, the way of life kita. Tapi kan tidak boleh kita di dunia, karena kita di dunia ya. Kita, bahwa Rasul pun juga mengajarkan bahwa kalau menyakiti kafir dhimmi itu seperti menyakiti Rasul. Kita tidak boleh kemudian sok-sokan atau mengadakan sweeping gitu kan, nggak boleh. Kita harus menjaga hablum minan nas tadi. Ini menjadi apa ya, acuan kita kenapa kita harus berislam. Contoh gini, kalau saya bilang ke Rokib, Arif dan lain sebagainya, saya akan tetap bilang bahwa istri saya paling cantik. Tapi itu saya simpen saja, ya. Tidak saya pamerkan atau saya bandingkan dengan ayo bojo kan gitu. Kenapa saya memilih dia? Ya karena saya merasa dia yang cocok dengan saya. Kenapa saya memilih Islam? Karena secara rasional, karena kan kita kan sekarang ini ya diberi akal pikiran untuk berpikir secara rasional. Saya memilih itu dan kebetulan secara takdir kita berada di circle itu. Tapi kalau di HMI sebenarnya kalau Islam karena keturunan tanpa adanya sebuah
proses pencarian, ya sebaiknya kita harus syahadat ulang, mencari lagi, walaupun syahadatnya tetap sah ya, artinya untuk lebih memperdalam lagi. Nah itu sebuah doktrin yang memang mau tidak mau harus ada tentang surga dan neraka, bahwa tentang satu-satunya yang akan berhak itu. Tapi karena kalau lebih dalam lagi tafsir Bismillahirrohmanirrohim, Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau di pondok kan lebih detail lagi, tidak seperti tafsir bahasa Indonesia kan. Ar-Rahman apa? Penyayang. Yang menyayangi di dunia, Ar-Rahim yang menyayangi di dunia akhirat. Jadi Allah juga menyayangi makhluknya yang non Islam di dunia. Mereka mendapatkan semua privilege itu, mau asal baik ya dia akan mulia. Itu kan sunatullah. Seperti amal itu sebenarnya secara algoritma alam, siapapun yang amalnya banyak di dunianya juga akan kebales. Algoritma alamnya memang seperti itu. Tapi kalau soal akhirat, akhirnya karena itu sesuatu yang di luar jangkauan kita cukup pakai kepercayaan tadi. Tapi soal nanti seperti apa, itu kan kuasa Allah. Masa sampean mau protes loh, gimana kok itu? Ya itu terserah Allah. Tapi yang kita percayai adalah seperti itu. Makanya itu aksioma. Karena kita nggak mungkin memeluk Islam kalau kita nggak yakin. Saya pikir seperti itu. Lanjut, monggo langsung biar enak, langsung set gitu. Yuk. Mas Didi, yuk. Mas Didi. Salam Gordon. Kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya apa tadi tuh? Saya kok lupa tuh. Aku dan Tuhan. Ar-Rahman Ar-Rahim dalam pramuka ya. Ya dalam pramuka itu kita tertuang dalam satya dan dharma janji pramuka, yaitu adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dimanapun ini saya yakin Tuhan itu pasti yang pertama ya, dimanapun tempat itu ada takwa dan di organisasi apapun lah itu ada. Dan pramuka dan Tuhan itu tercermin ketika pramuka berkegiatan. Janji seorang pramuka itu adalah satya pramuka, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan didarmakan pula dalam dasar dharma pertama dasar dharma pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau Trisatya itu menjalankan kewajibanku ya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan ya, Tuhan Yang Maha Esa. Iya Bang, jadi ada konteksnya bahwa pramuka itu pertama adalah kul huwallahu ahad ya, percaya sih. Nah, ketika mereka sudah percaya, rahmat berikutnya di dasar dharma. Yang didarmakan adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Jadi saling keterkaitan antara 10 dharma itu dengan dharma yang pertama. Seperti kita iman kepada Allah itu kan runtut. Itu purwan di pramuka. Jadi pramuka tidak jauh-jauh dari percaya akan adanya Tuhan. Dan manusia pun itu seharusnya yang di Badang Bang Arif itu harusnya berterima kasih. Berterima kasih manusia terhadap Tuhannya itu. Kita ya kadang kita pun lalai Bang, yaitu menjalankan sholat 5 waktu itu. Kalau saya menilai itu adalah wujud kita berterima kasih. Salah satu wujud cara kita berterima kasih kepada Tuhan itu. Terus ketika dikaitkan dengan kehidupan yang lain yang Bang Arif pula, yaitu cinta alam dan kasih sayang sama manusia, itu pun
tadi yang dibilang yang disampaikan Bang Arif, manusia mbak siapa mbaknya ya Mas ya Bang, mbaknya bahwa kita itu harus berbaik dengan alam, yaitu hablum minallah dan hablum minanas. Dan hablum minal alam. Jadi kita kalau tidak baik-baik dengan alam, maka karena mungkin ya rahmatnya Allah melalui alam, kita masih disampaikan bisa hidup, ndak ujuk-ujuk angin topan kita hilang. Itu juga termasuk rahmatnya Allah alam ke kita, melalui alam ke kita ya. Jadi konteks untuk aku dan Allah, kalau saya itu alhamdulillah ya, puji syukur dari apa yang saya lakukan, apa yang saya pelajari melalui pramuka dulu, dan itu dikuatkan melalui HMI, bahwa yang penting pertama ketika saya nonton Laflan Pane itu kan pertama itu wujud kita mengucapkan terima kasih adalah mengingat Allah dengan sholat. Entah itu pakai kunut atau enggak, itu kan secara kalau subuh seperti itu. Jadi dan itu ternyata ketika saya nonton itu antara pramuka dan HMI itu berjalan beriringan Bang. Karena yang pertama kita dituntut agar selalu mengingat Allah dan selalu gimana ya menyampaikannya, bernafaskan Islam. Di pramuka pun itu, kalau pramuka mungkin kompleks karena Tuhan yang Maha Esa, tapi Esa kan satu Bang. Satu kan tidak menyekutukan. Misal saya cinta si A, berarti kan saya tidak bisa menyekutukan si A. Cara menyekutukan, otomatis si A ngerti, akhirnya kembali ke manusia. Si A ngerti ya awak disampluk Bang, pak. Berhubung kita itu kadang ya mencari Tuhan ya, menyembah Tuhan yang lain. Kalau dulu pernah ada pembahasan itu Bang, menyembah Tuhan yang lain. Ada Tuhan yang Maha Esa, tapi ketika saya masih ingat Bang Arif dulu adalah menyembah Tuhan-Tuhan kecil, seperti gadget, seperti kegiatan kita di luar itu, ya uang itu. Jadi tapi kadang ya manusia itu gimana ya Bang, mungkin karena rahmat Allah yang sangat luar biasa, sehingga kalau dihitung antara dulu pernah dengar ceramah Gus Bah, antara tubuh kita kalau dibandingkan dengan rahmat Allah itu tidak ada apa-apanya. Itu saya pernah mendengarkan ceramah dan ternyata itu benar. Ketika kita melakukan kegiatan apapun, misal tadi dicontohkan kecelakaan, aslinya kita itu mudah sekali dibuat Allah untuk celaka ketika dia mau. Karena Allah Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang dan rahmatnya luar biasa, sehingga kita masih diberikan kasarannya kalau saya itu kita masih diberikan waktu lah oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang ketang 1 menit 1 detik selalu mengingatnya, karena rahmatnya. Karena rahmat Allah pula dosa-dosa yang mungkin banyak sekali yang telah kita lakukan kelak di dunia yang sana, kita belum tahu ke sana, kita tidak tahu karena hanya mendengar dari ceramah. Saya yakin Allah itu karena Ar-Rahman Ar-Rahimnya kita karena kita juga yakin kita tetap diampuni Bang. Yang penting itu apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan dengan baik. Jadi kita untuk menjaga hubungan baik kita yang dulu pernah dibahas pula, itu ndak usah angel-angel cara basa, wis ora usah angel-angel. Gusti Allah iku maha embuh, Gusti Allah iku maha segalanya. Dan segala sesuatu itu untuk mengingat Tuhan atau sedekah kita cukup, kalau saya itu berpesan bahwa kita cukup wis ora ketang eling sedina pisan sik. Kalau pengariman dulu ngoten. Dan itu ya pas eling jajal dilakoni, yaitu salat. Ora ketang sedina isane maghrib tok maghrib. Ndelalah engko berjalannya waktu isya.
Dan nanti delalah berjalan waktu pula itu juga untuk 5 waktu dan sunnah-sunnahnya. Dan itu termasuk adalah menurut saya itu adalah rahmat Allah yang tidak terkira yang diturunkan kepada hambanya secara perlahan agar hambanya itu baik. Begitu Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terenyuh ya Bang. Ya, gini, apa ya Bang? Kalau membahas kaitannya ilahiyah, mungkin kembali ke tauhid, kembali ke dasar, mungkin panjang lebar Bang ya. Tapi saya itu pengen gini Bang, kalau ada Bang Arif itu saya akan nonton channel jenengan itu loh Bang. Nah, saya nggak mau terjebak teori Harvard atau Oxford Bang. Kalau walaupun tidak meninggalkan semuanya. Walaupun tidak meninggalkan semuanya juga. Nah, gimana kalau aku dan Tuhan ini dibawa ke serat tulang reh, Bang? Mungkin Visna kemarin udah berbicara kaitannya serat tulang reh ya. Nah, entah mau nanti Mangkunegaran atau apa bebas, Bang. Yang penting kaitannya falsafah hidup aku dan Tuhan lebih ke perilakunya. Karena kita ada diberi alat gerak untuk itu kayak gitu. Ya, terima kasih moga Bang. Pak Didi tadi menstimulan saya dan dipertebal lagi oleh Pak Arif Hidayatullah. Namanya Arif, saya Arif juga ya. Jadi biar enak panggil dia Mas Arif, saya Bang Arif gitu aja ya. Ya. Jadi saya nemu clue-nya antara untuk diskusi kita kali ini sebenarnya temanya adalah Islam dan Islami. Karena itu dua hal yang berbeda ya. Islami nanti hubungannya ke perilaku. Nah tadi yang kita diskusikan dari awal sampai detik ini sebenarnya masih soal Islam. Bahwa kenapa kita syahadatain asyhadu alla ilaha illallah dan diikuti wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan dasar-dasar kepercayaan yang pertama, kemudian berislam karena kita mengikuti syariat Kanjeng Nabi kan itu Islam. Tapi yang menjadi masalah kita hari ini adalah apakah kita sudah Islami? Sedangkan di luar sana, di Finlandia, di Jepang, yang notabene mungkin Islamnya minoritas, tapi ternyata Islami. Contohnya, ini saya belum pernah ke Jepang sebenarnya, tapi cerita teman-teman saya yang pernah ke Jepang, HP ketinggalan di kereta atau di stasiun, itu nggak akan hilang, tetap akan di tempatnya. Karena sejak kecil anak-anak itu sudah diajari untuk tidak mengambil haknya, dilatih empatinya. Kalau itu HP-mu, kemudian diambil atau dipindah tempat, kira-kira perasaanmu gimana? Nah itu kan Islami banget. Nah harapannya Indonesia yang mayoritas Islam hari ini, itu kan harusnya lebih Islami dari Jepang atau dari negara manapun. Cuman faktanya sudah apa belum? Ya, saya nggak berani menjawab. Mungkin sudah tapi segelintir ya. Kalau ngomong sudah semua kok kayaknya terlalu sombong. Karena korupsi masih ada. Nah, masalahnya adalah salah satunya kita tertutup untuk bisa maju karena doktrin tadi, hubungannya dengan tadi. Oke, kembali ke dasar kepercayaan tadi. Kalau kita belum tahu HP, tapi kita percaya, itu kan karena empiris namanya. Sudah dibuktikan, sudah proven oleh orang lain bahwa HP ini walaupun kita nggak tahu sistemnya, kita mau pakai. Gitu. Katakanlah santet katakanlah. Orang yang mungkin dianggap itu mistis karena mungkin belum proven. Atau proven bagi sebagian orang tapi tidak bisa dibuktikan secara metodologi ilmiah kan seperti itu. Nah, ada lagi satu yang belum proven yang itu ada memang di ranah iman yang memang kita save dulu karena kita adalah makhluk yang berakal, maka kita juga punya wisdom karena punya akal dan punya hati bahwa akal tadi mikir bahwa saya terbatas gitu. Akal saya ini terlalu sedikit untuk saya pakai hari ini untuk memahami hal-hal yang di luar nalar saya. Sehingga sangat sombong bagi saya kalau sesuatu yang belum bisa saya rengkuh itu saya bilang tidak ada.
seperti ketuhanan. Nah, masalahnya kita itu lebih sering bermain-main dalam ranah yang kedua tadi. Wis pokoknya nek miskin ya wis takdir, wis tompo ae gitu. Taklid sama Habib itu lebih utama daripada ibadah bla 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 itu. Itu kan karena doktrin. Kita lebih banyak lebih banyak bermain di arah sana. Fungsi-fungsi mubalik, fungsi-fungsi ulama, fungsi-fungsi alumni pondok pesantren tidak lebih hanya mengisi khotbah-khotbah Jumat dan mengisi doa-doa seremonial yang orang tidak paham artinya. Rodok keras ide aku ya. Saya sering mengikuti perjanjian gitu ya, Maulid Nabi sebentar lagi hari Senin. Kadang waktu mengikuti Maulid Nabi itu saya sambil berpikir, kan saya buka NU online ya. Di NU online itu kan ada terjemahnya. Saya membayangkan betapa indahnya kalau apa yang dilanggamkan itu kita tahu maknanya dengan bahasa kita. Tapi keegoisan kita kan tetap nggak mau. Ya wes kowe nek iso gelem sinau bahasa Arab. Cuman masalahnya di awal tadi saya bilang antara orang khawas sama orang awam itu banyak mana? Banyak awam sehingga ada surga dan neraka tadi karena banyak awamnya. Nah, ulama pun ini kritik buat PBNU. Karena yang punya PBNU dan mungkin Muhammadiyah yang punya wewenang secara struktural untuk bisa ke pondok pesantren itu kan secara struktural. Itu harusnya bisa diterjemahkan sehingga kita bisa ngerti, oh sejarah Nabi itu seperti itu ya. Lahirnya yang dino Senin, rolas Maulud tahun gajah. Saya malah lebih masuk pujian yang habis maghrib waktu saya kecil itu. Gusti Kanjeng Nabi lahir dino Senin, ono ing Mekah rolas Maulud tahun gajah gitu. Itu saya lebih nancep daripada yang berjanjian. Nah, itu diteruskan. Ini sebuah kritik bahwa kita terlalu egois melakukan sesuatu yang kita anggap sakral dan kita tidak berani keluar dari situ. Akhirnya pos-pos yang seharusnya kita isi, sains, kedokteran, pertanian, informasi teknologi, diisi oleh orang-orang yang kita anggap tidak bertauhid. Tauhid kan hubungannya sama apa? Akidah hubungannya pelajaran ada akidah akhlak kan. Selalu berkaitan. Kalau perkembangan teknologi tidak diikuti dengan akhlak, ya akhirnya mereka bebas nilai, bebas norma. Padahal fungsi dari perkembangan teknologi dan sains sebenarnya untuk siapa sih? Kalau kita kembali ke konsep memayu hayuning bawono, ya untuk kita, untuk alam. Tapi karena nggak dibarengi itu, akhirnya apa? Pestisida menimbulkan masalah baru. Industrialisasi hutan menimbulkan penggundulan. Kemudian pabrikasi menimbulkan pencemaran lingkungan. Kan seperti itu. Karena ini tidak inline. Kita masih egois untuk mendikotomi bahwa oh ini agama, oh ini dunia. Padahal kita hidup di dunia itu dengan agama ini ya disuruh untuk mengatur dunia karena kita hari ini hidup di dunia. Ya, tugas kita itu. Nah, ganjarannya ya nanti di akhirat. Jadi kadang juga orang mikir wis engko lah sing korupsi ben korupsi engko antuk balasan ning donya. Ya gak iso. Tugas kita memayu hayuning bawono harus menciptakan hukum yang baik. Kalau ada karena ada efek jerah nanti. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa dirubah, mahasiswa salah satu jalannya ya aksi. Itu sebuah bentuk ekspresi ya sebuah bentuk metamorfosis, bahasanya apa? Sebuah bentuk aksi dari sebuah bentuk reaksi dari aksi. Tapi kalau kita apatis, kita egois tentang kita mikirnya surga dan neraka, wis ben yang penting aku mlebu swarga. Ya gagal kita sebagai khalifah fil ard gitu loh maksud saya hari ini ya. Kita membumikan untuk Islam yang islami gagal. Membuang sampah kalau ada event gitu kadang saya miris.
sampah di mana-mana. Sholawatan macam-macam. Takbiran son horeg. Ini esensinya apa gitu? Karena Islam sebagai simbol, tapi nggak Islami sebagai isi. Kita masih terjebak dalam kulit-kulit, sehingga gampang sekali friksi terjadi. Karena contoh friksi terjadi itu ya, HMI sama GMNI atau sama PMI katakanlah. Karena kita masih kulit, tidak memahami sebagai sebuah gerakan secara komprehensif, gampang sekali friksi di politik praktis ya terutama. Nah itu sama di keberagamaan juga seperti itu. Di YouTube bahkan ada channel yang memang isinya menebar kebencian, ada seperti itu. Nah itu sebelum saya nanti offset kemana-mana, wis kritikku tadi sudah lumayan ya. Jadi berjanjian kemudian macam-macam bahasa Indonesia lah itu. Jangan hanya, dan PR bagi lulusan pondok pesantren yang ada di sini, jangan hanya jadi modin. Ya modin itu bagus, tapi jangan hanya jadi tukang dongo. Jangan hanya apal dalil, tapi lakukan perubahan. Itu maksudnya yang saya sebut dengan Islami. Nah dari mana kita mengurainya? Silahkan teman-teman lanjutkan. Ayo, mengurainya dari mana? Supaya Islami. Sampai ben Islami nek Mas Didi tadi kan sholat dia udah ketemu jawabannya. Dia biar Islami. Kalau saya, menurut saya kalau untuk mendidik yang Islami itu berawal dari anak-anak Bang. Berawal dari kecil dididik, seenggaknya orang tua itu menyuruh anaknya itu ke masjid-masjid atau enggak ke apa namanya, guru lah yang di lingkungannya tersendiri. Itu Islam apa Islami nanti outputnya? Outputnya bisa Islam, bisa Islami Bang. Okay. Karena dimulai dari penanaman Islami, cara bersosialisasi dengan teman-temannya itu dengan cara yang Islami, dengan cara yang baik. Karena belajar Islam itu kan nanti kita apa namanya, berperilakunya kan secara Islami, secara dengan apa, pemikiran yang agamis, tidak berpikirnya itu kita dengan apa namanya, dengan batasan. Karena kita punya namanya, kalau begini tuh kalau salah gitu. Jadi dengan adanya anak-anak dididik ke guru-guru atau apa namanya, ke ya pendidik lah, contohnya begitu. Di tempat-tempat kecil, di grup kecil itu, seenggaknya untuk menjadi pondasi di apa namanya, di umur kecil lah, begitu. Menurut saya cukup segitu. Pondasinya. Ya. Selain itu tentunya juga orang tuanya memberi teladan yang baik. Kalau nyuruh anaknya sholat ya dia karena harus kebanyakan sholat. Gini Pak, kalau orang kebanyakan itu kan orang tua di desa itu tidak punya pengalaman atau ilmu agamis yang tinggi. Jadi dia hanya bisa menyuruh anaknya untuk belajar ke yang punya pengalaman atau punya ilmu agama, begitu. Menurut saya begitu. Oke, satu poin yang saya tangkap adalah keluar dari circle. Jadi benar, kalau kita memang tidak mampu di beberapa ilmu, ya keluar dari circle, harus diikhlaskan anaknya untuk belajar dari orang lain. Itu kadang saya sendiri masih susah ya. Masih susah, dan itu PR memang. Walaupun tidak serta-merta kemudian melepas anak langsung los gitu, karena orang tua tetap punya tugas ya. Nah, pertanyaan saya ke yang lain yang belum speak up, untuk menjadi Islami ini, pertanyaan tak saya permudah. Kira-kira apa untuk kita Islami dan masyarakat ini Islami? Islami tadi ya, membuang sampah sembarangan, tidak mau antri, dan ujung-ujungnya tidak korupsi tentunya nanti, karena budaya dari kecil itu ujungnya ke sana sebenarnya. Tidak nyontek. Nah, ini saya tegaskan ke anak saya. Kalau tujuanmu nilai, ya kamu akan nyontek karena tujuanmu nilai. Tapi kalau tujuanmu ilmu, ya kamu akan belajar. Karena tujuan sekolah bukan dari pindah sekolah favorit ke sekolah favorit lain-lainnya dan akhirnya nyogok untuk dapat kerja.
tapi dari ilmu satu ke ilmu yang lainnya, sehingga dia dari ilmunya itu akan diminta orang untuk mendapatkan kerja, kan gitu ya. Jadi bukan dari favorit ke favorit yang lainnya. Nah, langsung saya lempar kok Cak Nun aku sana. Guruku gue. Nah, langsung yang belum speak up untuk Islami apa yang harus ini? Yuk. Mas. Ini yang Satu-satu tetap harus rata nih. Bentar lah. Belum jam 5 ada semuanya belum? Ya, terima kasih Bang. Untuk menuju Islami kalau menurut saya itu ya berawal dari diri kita sendiri. Untuk bisa menanamkan atau meyakini bahwasanya kita bisa untuk berbuat seperti itu. Dari mulai ya saya bisa pendapat sama Mas Lutfi dengan mendidik anak dari usia dini untuk belajar mengaji, untuk berangkat ke musola, ikut kegiatan yang berbau Islami. Nggih, betul ngoten. Arjo dikumpuli. Arju dikumpuli sih. Cukup itu kalau menurut saya, Bang. Ada ide yang lain sentil langsung ngomong nanti ya. Kembali ke sana apa langsung beli? Iya, Ini tempat resep. Ini pertama ini bagaimana ini? Maaf Bang sebelumnya. Ini kan tadi mengenai apa sebelum jauh dari apa Islam dan Islami. Ini apa dari tema ini tadi kan aku dan Tuhanku. Ya, tapi mengurutnya ke situ. Ya, mengurutnya di apa tadi Islam dan Islami. Bagaimana kita apa menjadikan Islami itu bagaimana gitu? Tidak hanya Islam tapi harus Islami. Tidak hanya Islam dan bagaimana harus Islami. Islam wae urung jenek langsung kon Islami. Nah, menurut kula nggih, Bang. Nggih, wong kula piyambak wae Islam wae urung jenep Islame. Bentar. Islami itu bukan jenggoten. Nggih, mboten. Kan napa termasuk tadi perilaku gitu kan. Bagaimana kita membuang contoh apa membuang sampah macamnya piye kan ngoten apa jenenge Belum Islami nih. nggih lah terusan korupsi wae jeh akeh lah piye iki awak dhewe iki iso dadi Islami kan ngoten. Nah menurut kula niku nggih pripun nggih bismillah mawon. Mungkin dari itu apa Bang hawa nafsu mungkin. Ya, oke. Nggih, hawa nafsu kita. Mungkin kalau apa merujuk menjadi Islami itu mungkin tergantung dari hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita didasari oleh kebaikan, mungkin menuju Islami itu ya bismillah insya Allah gitu. Mungkin itu Bang dari saya. Ini terakhir malah. Ini pertanyaan ya Bang ya. Apa ya namanya? Tadi nyambung Mas Dipcek Bang. Kalau apa ya? Saya ucuk-ucuk terus nyambung Al-Maidah ayat 3 Bang. Al-Maidah 3 enggak 51. Itu pertama al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa radiyakumul Islam madina al-ayah. Apa sedekah iki? Ketika sampai apa ya? Telah kucukupkan nikmatmu gitu. Dari pertama itu apa ya? Dari ya ini agak ekstrim sebenarnya Bang. Enggak apa-apa ya Bang ya. Ini agak ekstrim. Jadi dari pertama itu kita dinikmat. Nah, kalau gambaran saya sebagai orang awam al-fakir kalau dari MVP TV al-fakir nikmat itu kan makan itu segala sesuatu yang primer kayak sandang pangan kehidupan teman-teman ini kan nikmat yang diberikan Allah ini sampai saya ini. Jadi Allah itu memberikan nafsu kepada manusia. Di satu sisi lain ada ayat tentang kelalaian manusia mudah dipercaya dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya kayak gini, orang pondok tahfidz biasanya lemah dalam salaf. Karena di pondoknya cuma fokus hafalan. Tapi anak tahfidz biasanya lebih disiplin daripada anak salaf. Kalau kita lihat, saya orang konseling Bang. Di jalan-jalan itu Bang ya yang naik truk pakai sarung. Kalau dari arah Sarang ke Semarang pakai sarung, biasanya itu anak pondok Bang.
dan pondoknya identik pondok salaf. Nah, jadi saya nangkapnya di situ apakah apa ya? Yang diutamakan itu jati diri mereka dalam artian pikiran mereka, menuntaskan fikirnya atau apa. Jadi istilahnya kalau Islami apa kita harus menuntaskan fikir kita dulu, menyelesaikan pikiran kita dulu baru kita bisa menjadi Islami, ataukah kita harus sadar akan nikmat dulu baru kita menjadi Islami. Menurut sampean? Nah, itu kebingungan saya, Bang. Itu bentuk kebingungan saya. Karena kadang saya itu ya bisa menjadi alim, menjadi baik, pakai peci, ngaji, sholat dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ketika saya khilaf, kadang lebih buruk daripada iblis, ini kan kayak gitu, Bang ya. Iblis kayak gitu. Kan setan nggak ada, Bos. Ini kan kayak gitu. Ibaratnya kayak apa ya? Pola pendidikan yang melahirkan seorang koruptor. Nah, mau tidak mau kadang kita di posisi gimana caranya kita harus korupsi. Contohnya, kalau ada mencuri untuk kebaikan sama dengan mencuci dengan air seni. Saya pernah dapat kata-kata semacam itu, Bang. Tapi kalau nggak semacam itu, kadang kita hanya memperkaya satu golongan, tidak bisa menciptakan keadilan dan kemakmuran. Kita perlu mencuri untuk menyelamatkan itu. Apa kita harus mencuri secara masif untuk kebaikan? Kadang mencuri itu buruk, tapi mencuri kepada orang yang zalim, tapi itu juga sama-sama mencuri itu loh, Pak. Zalim dalam pikiranmu belum tentu zalim secara itu masalahnya kayak gitu. Kamu jadi zalim yang baru. Nah, itu loh, Pak. Jadi saya agak kebingungan situ, Pak. Monggo. Tak jawab iki. Iya, dijawab. Atau ada satu lagi sebelum nanti closing ya biar enak. Coba nggak melebar. Ada lagi satu mungkin? Yuk. Ya, dua berarti nggak apa. Dia dulu. Ada apa, Mas? Tapi saya closing ya biar rekamannya asik. Masih berhubungan sama pendapatnya Mas Arif. Kita harus menyelesaikan dengan diri kita sendiri dulu atau harus merasakan nikmat dulu, ya kan? Seperti itu. Menurut saya itu harus menyelesaikan dengan diri kita sendiri dulu. Soalnya gini, saya lihat untuk menciptakan perubahan menuju kehidupan yang Islami, bukan hanya sekadar kita Islam, itu kita harus menyelesaikan dari dalam masalah diri kita sendiri. Kebetulan pengalaman pernah ngajar juga di tingkat SMA ya. Saya lihat anak-anak didik itu yang percaya diri, yang bisa melangkah maju itu orangnya yang visualnya itu yang ya dia percaya terhadap dirinya karena mungkin dia merasa dia udah cantik, dia udah ganteng gitu. Iya kan? Nah, dari situ kita harus menyelesaikan masalahnya dari diri sendiri. Ujian dari Allah itu bermacam-macam, salah satunya menjadi cantik atau ganteng itu ujian. Sebaliknya juga ujian. Tapi kenapa enak dong yang dapat ujian cantik dan ganteng kalau sama-sama ujian? Ya gini, misal si A diuji dengan kecantikannya atau kegantengannya, si B dengan sebaliknya, sama-sama ujian. Tapi lebih untung menang banyak yang diuji dengan kebagusannya gitu. Nah, dari sini kita harus menyelesaikan gimana ya, dari diri masing-masing itu. Kebanyakan anak usia muda masih insecure dengan dirinya masing-masing, belum bisa bersyukur dengan apa yang ada. Padahal kalau melihat ke bawah juga kan banyak gitu yang nggak hanya tentang fisik, banyak yang dia punya kelebihan tapi dia nggak bisa mengeksplor gara-gara dia tertutupi dengan rasa insecure-nya itu. Jadi jawaban saya menurut argumennya Mas Arif tadi itu menyelesaikan diri sendiri dulu. Mungkin cukup segitu. Kalau dari saya sih mungkin melengkapi ya, kan dari jawabannya Bang Arif sama Mbak ini kan apa ya, bisa dilihat secara individual kan percaya diri gitu kan. Saya mengingat kutipannya Kunto Wijoyo itu dalam bukunya Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas. Itu kan suatu problematika yang sistematik itu kan nggak bisa diselesaikan dengan individual. Artinya saya ingin melengkapi dari jawaban yang bersifat individual itu ya. Bagaimana kita menghasilkan, kembali ke pertanyaan tadi, bahwa bagaimana kita menghasilkan tatanan yang Islami gitu kan. Untuk konteks kebangsaan dan juga apa ya, menyeluruh itu bagi saya Indonesia ini kurang dalam hal otokritik gitu, mengkritik secara ke dalam gitu kan, mengkritik diri sendiri, bangsa kita, sistem kita, dan juga terlalu primordial gitu kan. Maksudnya itu kan ada hierarki yang membuat kita tidak egaliter, tidak setara.
bagi saya umat Islam bisa Islami itu harus egaliter, itu harus setara gitu kan. Kenapa harus setara? Karena kalau kita setara otomatis kan kita berdialektik atau mengkritik sesuatu kan enak gitu kan. Apa yang salah ya salah, yang benar benar gitu kan. Beda kalau hierarki kan kita pasti ewoh kan mengkritik sesuatu kan yang lebih tinggi kedudukannya. Terus juga bagi saya juga Islam juga mengajarkan egaliter kan, persamaan gitu kan. Karena tauhid juga kan percaya pada Tuhan kan nggak mungkin nggak ada privilege antara perempuan dan laki-laki gitu kan. Semua kan setara kan di hadapan tauhid bagi saya. Dan kedua gitu adalah umat Islam harus memahami bahwa yang menjadi suatu privilege adalah etos kerja kalau kata Cak Nur gitu kan. Implikasi dari kesetaraan adalah meritokrasi, bahwa seseorang itu diapresiasi karena etos kerjanya gitu kan. Karena Indonesia ini kan orangnya malas-malas gitu kan, termasuk saya gitu mungkin ya. Karena seperti yang dikutip Cak Nur dalam bukunya tadi Islam Doktrin dan Peradaban, yang beliau juga mengutip Ibnu Taimiyah bahwa orang jahiliyah itu mengagung-agungkan nasab, sedangkan orang Islam ya itu mengagungkan atau mengapresiasi amal soleh atau amal kerjanya. Dan bagi saya itulah jawaban bagaimana umat Islam itu bisa Islami khususnya di Indonesia. Oke. Sip Mas Rokib. Saya langsung closing statement ya. Izin Pak Moderator supaya nanti tidak ngelambiar diskusi kita kali ini semakin mengerucut dan sebenarnya udah hampir closing tadi. Cuman saya lengkapi lagi supaya lebih indah. Karena tadi ada sentilan soal nafsu, itu masalah individu, karena itu juga masalah yang dalam sebenarnya. Dan lontaran dari Mas Rokib bahwa untuk melakukan perubahan tidak cukup hanya dari tataran individu, personal, harus komunal. Maka kemudian saya pakai ya tadi ada rumus fisika, cuman kalau saya jawab itu nanti akan jadi topik satu lagi ya, tentang privilege dan gaya yang kita bisa hasilkan, bahwa ada proses di sana. Video saya ada. Nah, komunal terdiri dari personal. Artinya dalam hal ini kan disebut sebagai masyarakat madani gitu kan. Kalau kita kan insan cita, maka ini adalah masyarakat cita. Ini kembali ke HMI, untuk membentuk masyarakat cita ya tetap harus dimulai dari insan cita, tapi ada tapinya, ada jejaringnya. Seperti neuron-neuron tadi di sel-sel otak kita itu akan bisa berfungsi dengan baik kalau ada dendrit dan neuron yang menyambungkannya. Insan cita satu dengan yang lain ini tidak akan menjadi masyarakat cita ketika tidak ada koneksi. Nah, untungnya kita hidup di sosial media sehingga diskusi walaupun berapa orang ini tetap akan bisa dilihat ribuan orang. Ada potensi dilihat ribuan orang. Itu fungsinya komunal. Tapi tetap awalnya itu the next-nya adalah komunal. Fondasinya adalah personal. Nah, kita kembalikan ke yang lebih fundamental lagi tadi, memang nafs ya. Saya tetap akan memakai teorinya Al-Ghazali yang kemudian diadaptasi oleh Sunan Kalijogo sedulur papat limo pancer, bahwa nafsu-nafsu kita ini yang menjadi penghalang sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Kita kan selalu berdoa di Al-Fatihah, Ihdina sirotol mustaqim. Itu kalau dijawabke kan sebenarnya ya Allah paringono kula dalan ingkang pancer. Jangan dibayangkan sebagai rambut dibelah 7, karena nanti kita menjadi doktrin lagi itu secara akhirat. Tapi ini sebenarnya urusan dunia. Jalan yang lurus itu gimana? Jalan yang memang sudah diberikan Allah oleh kepada kita. Jadi kita ini Al-A'rad ayat 11, kita diciptakan itu sudah pancer. Tidak berubah nasib satu kaum kecuali kaum itu berubah nasibnya sendiri. Itu maksudnya kaum itu sudah diberi jalan yang lurus. Kita ini sudah diberi jalan yang lurus. Tapi kita sendiri yang merusak dengan keputusan-keputusan buruk karena tergoda oleh dulur papat tadi, nafsu tadi. Nafsu apa? Seks, ya, pornografi dan lain sebagainya. Amaroh bisu ya, amaroh yang jelek. Kalau amaroh untuk orang yang nyerobot antri boleh, itu amaroh yang jelek. Untuk amarah untuk orang yang korupsi boleh, tapi ini amaroh yang jelek. Kemudian
lawamah, aluamah ya, itu hubungan dengan nafsu makan dan lain sebagainya. Kalau kita nggak bisa mengontrol halal dan mutmainah yang kadang melengkar menjadi kebanggaan beragama, akhirnya kan kita berkata ana khairum minhum. Itu kata-kata siapa? Kata-kata iblis, tapi banyak kita ulang sekarang ini kepada orang lain. Aku lebih beriman daripada kamu gitu kan. Saya ini cucu Nabi gitu. Ana khairum minhum kan gitu. Nah, ini masalah kan. Menjadi masalah. Bahwa memang egaliter, kesetaraan pertama dari proses tadi yang kita harus kita gali. Nah, teorinya kan gini. Keputusan itu menghasilkan tindakan. Keputusan baik menghasilkan tindakan baik. Nah, tindakan baik yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan baik. Kebiasaan baik yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi karakter yang baik. Karakter baik yang dilakukan berulang-ulang menjadi nasib baik. Kalau nasibnya udah baik, keputusannya baik. Muter seperti itu. Sehingga titik-titik keputusan tadi kalau ditarik garis, itu garis nasib, sirotol mustaqim yang sebenarnya sudah lurus. Tapi kita pelengkokkan dewi-dewi karena tadi kita keputusannya salah, kebiasaannya salah, karakternya salah, ya nasibnya salah. Makanya komunal tadi bisa dimulai dari personal untuk membiasakan hal-hal kecil yang dilakukan secara berulang-ulang menjadi budaya. Kita awali dari insan cita dulu, hal-hal kecil dulu, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mentolerir hal-hal yang memang seharusnya tidak boleh, mencontek, korupsi, kita tidak mentolerir itu dulu karena keimanan terkecil kan dalam hati. Baru kemudian kebiasaan yang sudah kita lakukan secara berulang-ulang tadi, wis sholat 5 waktu, kita sudah iso ngerem nafsu. Ini kemudian dijejaring di HMI ini salah satunya. Nah, HMI nanti kemudian dijejaring lagi lewat media online, akan nular menjadi sebuah pergerakan, membentuk sebuah namanya masyarakat cita, masyarakat apa namanya, baldatun thayyibatun warubun ghafur. Saya kira itu kita closing. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari teman-teman. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Begitu juga saya juga sudah memaafkan teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.